Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan konferensi pers fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang pengajuan hak angket tentang kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adil dan sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, selama beberapa bulan terakhir, rakyat Indonesia telah mengalami kesulitan dalam memperoleh minyak goreng. Persediaan minyak goreng langka di pasar. Tingginya harga dan langkanya pasokan minyak goreng di Indonesia sudah berlangsung kurang lebih 5 bulan terakhir, sejak November 2021. Setelah itu, harga minyak goreng tidak pernah turun pada titik semula. Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok rumah tangga dan telah menjadi hajat hidup orang banyak. Sesuai dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, seharusnya produksi atas minyak goreng dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Setelah kebijakan penetapan melalui Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak nomor 6 tahun 2022 tentang harga eceran tertinggi minyak goreng mengalami kelangkaan di pasar. Bahkan di masyarakat harus antri berjam-jam hanya untuk mendapatkan 1 atau 2 liter minyak goreng, hingga memakan korban jiwa emak-emak meninggal dunia di beberapa tempat di Kalimantan. Sebuah ironi negeri produsen minyak mentah kelapa sawit atau CPO terbesar di dunia. Meskipun sudah lebih dari 7 kebijakan dalam bentuk Permendak, mulai dari Permendak nomor 1 tahun 2022 hingga yang terbaru Permendak nomor 11 tahun 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng, pemerintah gagal dalam mengendalikan pasokan persediaan minyak goreng dan stabilisasi harga di pasar. Dalam kebijakan terakhir, pemerintah mencabut harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng, menyerah kepada mafia minyak goreng, dan melepaskan harga sesuai dengan mekanisme pasar. Kondisi ini menunjukkan buruknya tata kelola industri minyak mentah kelapa sawit atau CPO dan minyak goreng yang terjadi selama ini. Pemerintah gagal menjamin stabilitas harga dan pasokan minyak goreng di pasar, sehingga masyarakat harus menanggung dampaknya. Dengan posisinya sebagai salah satu kebutuhan pokok terpenting masyarakat, krisis minyak goreng yang berkepanjangan berpotensi menimbulkan keresahan dan gejolak sosial di masyarakat. Terlebih sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tidak berdayanya kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga dan pasokan minyak goreng perlu ditelusuri lebih dalam. Sudah sedemikian akutkah persoalan yang dihadapi sehingga kebijakan yang diambil pemerintah tidak memberikan dampak yang berarti dalam menstabilkan harga dan pasokan minyak goreng. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mengungkapkan temuan awal penyebab tingginya harga dan langkanya minyak goreng di pasar, mulai dari aksi panik buying, penjualan bersyarat, dugaan hambatan akses, masalah distribusi, hingga indikasi adanya kartel. Pernyataan terakhir Menteri Perdagangan di media tanggal 17 bulan 3 2022 yang menyatakan adanya mafia minyak goreng yang terlibat dalam pengaturan pasokan minyak goreng di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, dengan mempertimbangkan pertama, sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima ini jelas mengamanatkan kepada negara agar menjalankan roda pemerintahan yang mampu merealisasikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 20A ayat 2 bahwa dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain, Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang tentang MD3 dan Tata Tertib DPR RI. Ketiga, Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 11, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Keempat, Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Pasal 3 huruf D, pengaturan kegiatan perdagangan bertujuan menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan. Kemudian huruf J, pengaturan kegiatan perdagangan bertujuan meningkatkan perlindungan konsumen. Kelima, Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
bahwa negara memiliki kewajiban dalam membuat regulasi yang adil dan melindungi hak-hak konsumen. Oleh karena itu, karena ini sudah menyangkut hajat hidup orang banyak dan hak-hak pemenuhan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka fraksi PKS DPR RI mengambil langkah politik dengan mengusulkan hak angket DPR RI tentang kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng, serta mendorong DPR RI untuk membentuk panitia khusus atau pansus angket untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah dalam membuat regulasi dan kebijakan tata kelola CPO dan minyak goreng mulai dari sektor hulu hingga hilir yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Tentunya langkah tersebut diharapkan akan membuka tabir apa yang terjadi di balik tingginya harga dan langkanya pasokan minyak goreng di tengah-tengah masyarakat dalam jangka waktu yang cukup lama tersebut. Demikian konferensi pers dari fraksi PKS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.